Alhamdulillah sehat. Masih berjuang ingin mencapai target 100 juta viewers di digital streaming. Awal mula kenal musik pasti dari lingkungan keluarga dulu kan. Kebetulan om-omku juga dengar lagunya ya lagu-lagu rock-rock 80-an. Jadi masih TK udah dikenalkan dengan musik lah. Nah, kebetulan dengan untungnya di kompleksku di Palu itu lingkungannya musisi semua. Jadi bisa dikatakan lorongku itu lorongnya gitaris karena hampir semuanya jadi gitaris. Yang sekarang yang di kompleks kita ada Ian, ada Ano, ada Vidi, ada Aldi, anak-anak KB18 itu, Klimaks itu dari kompleks semua. Karena apa namanya? Kalau hasratnya gitaris kan pengen show off dia, pengen pamer. Ibaratnya kalau musisi pengen tampil lah. Karena tidak ada panggung, akhirnya kita tampil di depan kamera saja jadi gitaris kamar. Pertama kali ngeband itu si kelas 1 SMP main di panggung 17-an sama anak-anak doken di Jalan Cendrawasih itu. Dulu yang buat itu ada dulu namanya, lupa lah senior musisi di Palu lah, tapi dia buat di komplek acara 17-an Agustus sama si SMP main lah bawa lagu Beraksi sama Coklat Bendera. Pengalamannya ya dia bukan pakai rigging, bukan pakai panggung tenda lagi. Kalau di Palu itu ada panggung tenda yang pakai kayu, terus atasnya pakai seng. Terus alatnya nggak boleh cek sound di plaster, nggak boleh di otak-atik, karena itu festival 17 Agustus. Saya buat band di Malang namanya Remisa. Sekarang sudah 4 album berarti. Belum juga terkenal. Tidak usah terkenal, minimal dapat uang. Pertama di band di Palu ada namanya Progress. Itu band di kompleksku. Kita main-main festival namanya Progress. Kenapa namanya Progress waktu itu? Karena dia lahir dari gerakan-gerakan aktivis gitu lah. Jadi namanya progresif. Itu masih SMP, jadi liriknya sudah perlawanan segala macam. SMA saya buat band greencore. Yang pokoknya kalau 2 menit dia haram. Namanya Scarhead Barricade sama Imam Nugroho, elit lokalnya Palu. Kalau Respect Your Mom sama si SMP sudah nonton Respect Your Mom. Dalam hatiku pasti saya akan main di band ini. Ternyata alhamdulillah bisa main sama kanda-kanda keren itu. Respect Metal Corps. Mat Soda. Karena gayanya begini. Keren. Terus gitarnya ada bintang gitu. Ada yang terus dia punya tempat pengail strap itu selempang pakai anunya pencipta alam itu ya, yang begini. Mat Sodax, dia terlalu keren. Mat Sodax Sukma. Kebetulan waktu itu saya main di Maesa, di tempat rumahnya Agus, sering main dibawa sama kakakku si Blank, diajak main ke situ. Akhirnya di Maesa itu kayaknya waktu ini kan band lama, sudah tidak pernah lagi bikin apa segala macam. Diajaklah saya untuk main jadi gitarisnya, ngisi-ngisi. Di Hot Dog Blue itu mulai banyaklah saya mengetahui tentang bagaimana bikin sendiri, bagaimana take sendiri. Banyaklah pembelajaran yang saya dapat dari Hot Dog Blue itu. Oh ternyata main musik itu bukannya harus ke major label atau harus jadi independen, tapi harus jadi dirimu sendiri, bikin acara sendiri. Pokoknya semuanya serba mandiri. Itu saya banyak belajar dari teman-teman di Hot Dog Blue yang akhirnya bisa membentuk saya sampai sekarang. Mindset dari Hot Dog Blue itu saya bawa sampai sekarang. Kalau menurutku zaman sekarang setiap minimal dalam satu band kan misalkan taruhlah ada 4 orang, harus ada 1 orang yang paham produksi. Karena kalau mau produksi di studio kan harus keluar duit lagi kan. Nah, minimal di dalam satu band itu harus ada 1 orang yang paham produksi. Jadi akhirnya tidak bergantung sama orang lain. Contohnya banyak teman-teman itu yang dalam satu band ada 4 orang, tapi 4 orang ini tidak paham produksi sama sekali, minimal produksi dasar aja dulu. Akibatnya karena tidak paham produksi, bergantung sama orang. Ketika orang itu tidak bisa diharapkan, tidak jalan-jalan akhirnya band, tidak jadi kader, tidak terekam-rekam. Jadi menurutku harus bisa minimal bisa input lah, bisa tracking guide apa segala macam. Kalau idealis itu penting, karena idealis itu tujuan kan. Maksudnya, saya mau jadi Mick Jagger begitu, saya mau jadi tapi harus dibagi. Kalau saya semakin kesini saya bagi. Jadi ada kapal tempur
ada kapal dagang gitu. Nah, kalau mau menjalankan idealis ini, kau harus berdagang tuh, harus dagang untuk menyokong kau punya visi misi ini. Misal kau suka main apa, main campur sari begitu kan, mau main koplo, kan bisa taruh main campur sari tiada uang ya, atau main metal tiada uang. Jadi kau harus ada bisnismu yang lain, entah kayak musik atau apa, untuk menyokong ini. Kan biasanya ada idealis tapi manja. Kalau kau idealis berarti kau harus tanggung jawab dengan karyamu tuh. Kalau kau memutuskan untuk di jalur musik yang tidak pop begitu kan, tidak banyak doinya, kau harus kuat modalmu, kau harus kerja yang lain untuk sokong ini musikmu supaya bisa besar. Kalau menurut pandanganku pribadi ya, mungkin polanya sama, cuman mungkin lebih, taruhlah Malang sudah melangkah 2 kali, Palu masih 1 kali, tapi polanya sama aja, cuman menangnya kalau di kota-kota lain, di Jawa khususnya ya, karena masyarakatnya banyak kan, jadi perkembangannya lebih cepat gitu. Yang nonton gigs itu lebih heterogen lah. Kalau kayak di Palu mungkin pendatangnya masih sedikit, masih penduduknya masih sedikit juga, tidak terlalu banyak lah yang nonton ke gigs itu, tidak terlalu banyak. Perbedaannya cuman karena Jawa penduduknya banyak, Palu masih tidak terlalu banyak. Kalau spirit sentimennya kayak apa juga dorong itu, dorong sebutan. Kalau di Malang ada juga yang begitu, cuma di tadi itu yang saya bilang, dorong salurkan ke, misalkan band ini buat sesuatu, buat live session yang ada kembang apinya begitu. Dorong bikin live session ada kembang apinya. Kita orang tembok kan apa itu? Kita bikin live session yang ada water cannonnya begitu. Jadi sentimennya tetap dijaga. Sentimen itu bisa berakhir positif kalau disalurkan, dijadikan trigger buat kita harus gas. Jadi sama saja, tergantung per orangnya. Narkoba kan hanya minum saja, daripada kau belikan narkoba itu uang, kau bayar rekaman saja itu. Tidak bisa juga disalahkan ya. Misalnya dia memutuskan untuk jadi musisi, bikin band, terus habis itu dia mencoba untuk rekaman. Terus habis itu setelah rekaman taruh cuma 1 atau 2 lagu, ternyata hasilnya tidak maksimal dan tidak sesuai apa yang diinginkan. Akhirnya sudah selesai main band. Yang saya lihat rata-rata begitu, karena tidak ada harapannya di musik itu. Tidak ada bayangannya, ini laguku mau dikemanain ya. Karena awalnya dia mau bikin band dan bikin lagu itu hanya mungkin atas dasar biar dia pengen eksis atau pengen apa, atau mencari teman. Jadi tidak bisa juga disalahkan hal-hal yang itu, tapi tidak bisa juga dibenarkan hal-hal itu. Tergantung motifnya sih. Karena kan orang yang terjun ke industri musik di Indonesia ini kan, kalau boleh pendapatku pribadi, sangat gambling. Apalagi kita dari daerah yang modalnya sedikit, agak susah untuk serius bikin karya secara konsisten. Bagaimana kau belajar disiplin? Meskipun kita bekerja di dunia entertain, bukan berarti kita kerjanya main-main, bercanda gitu. Awal-awal bandku terbentuk itu latihan janjian jam 1, datang jam 2. Dan bukan cuma di bandku, saya rasa semua band juga disiplinnya itu susah. Saya lihat band-band yang sudah bisa dikatakan sukses, mereka itu disiplin. Kalau tag-nya tanggal sekian, ya harus tepat, harus selesai. Kurangnya disiplin itu kesusahan. Harus ada satu orang yang di luar band itu, tapi dia bagian dari band, cuma dia bukan player. Jadi tugasnya si orang ini yang bakal membagi porsimu sekian. Habis itu bisa tugasnya produser, music director atau apalah yang dikatakan itu. Jadi tidak bisa satu band itu hanya berisikan player, harus ada orang di luarnya yang menjaga emosi-emosi dari tiap personil ini. Harus ada yang dituakan lah, tapi dia bukan personil. Tidak ada yang kau egois, ada porsinya lah. Karena ada yang bagi itu, entah itu manajer atau apa. Harapannya buat teman-teman di Palu, harusnya kalian membagi, ada kapal tempur, ada kapal dagang. Itu saya belajar di Malang seperti itu. Kalau kamu mau main thrash fucking death metal, kan tidak ada uangnya. Kamu harus jadi kaya dulu untuk sokong ini, entah itu kaya di musik atau kaya di jual pasir galian C, atau mau jadi tambang di Poboya. Nah, tetap. Jadi harus ada kapal dagangnya untuk sokong kau punya idealis itu. Buat Hall of Fame gedung di Palu lah. Jadi ini khusus band, anak band. Harus yang berdistorsi, pokoknya yang alat band.
Jadi ada satu gedung yang semuanya proper untuk pertunjukan band. Itu nanti bisa jadi rujukan buat Hall of Fame-nya Palu lah. Tujuannya bah ini kan untuk pengarsipan. Saya rasa bisa menjadi rujukan nantinya. Pengarsipan itu sangat penting ketika ada orang yang mau riset. Kayak contohnya kan saya orang akademisi juga kan. Dulu waktu itu saya mau angkat musik Palu, skena di Palu, tapi lantaran sumber referensinya kurang dan pustaka-pustakanya kurang, jadi akhirnya saya ganti judul untuk susun skripsi. Nah, kalau dengan adanya bah ini, siapa tahu bisa memudahkan kalau ada yang mau meneliti soal musik, soal musik apapun itu di Palu, rujukannya bisa ke bah karena pengarsipan kan. Pentingnya pengarsipan kalau menurutku itu sih. Jadi orang tidak lupa sejarah, dan karena kalau orang paham sejarah kan dia bisa merubah masa depannya. Kalau boleh minta izin mau kasih saran, karena sebenarnya kalau mau kasih saran saya tidak ada kapasitas mau kasih saran orang di Palu tuh. Cuma lantaran saya peduli dengan teman-temanku di Palu, sering juga banyak yang tanya juga teman-teman di Palu bagaimana biar itu. Kalau saya rasa spirit sentimen itu harus dijaga. Oh, misalkan kota lain bikin sesuatu yang baru, berarti kita harus lawan mereka dengan karya itu. Jadi jangan sentimennya itu hanya disalurkan dengan bagus-supokan orang tapi tidak ada menghasilkan karya. Ya, jadi seenggaknya sentimenmu itu energinya itu disalurkan untuk buat karya terus. Dan Jadi sekarang tidak ada alasan rekaman harus di studio apa. Setiap orang modal 1.000, modal 2.000 sudah bisa bikin rekaman sendiri. Jadi tidak ada alasan, kan biasa alasannya nggak ada duit, nggak ada apa. Spirit sentimen itu harus dijaga tapi disalurkan ke arah yang positif, yaitu berkarya. Karena apalagi yang kita bisa lakukan, kita terutama kalau di Palu kita sudah di daerah, tidak dipandang. Kalau mau buat kontroversi, mau buat gimmick atau segala macam tidak oke lah. Ya jadi salah satunya bikin karya itu. Kalau bisa dalam satu tahun kasih keluar 4 album kan lumayan itu. Karena kelebihannya cuma itu, karena kalau mau dibilang kualitas skill atau sumber daya untuk bikin karyanya teman-teman di Palu itu tidak kalah jauh, bisa setara lah dengan kota-kota lain. Itu saja.